Hey Pedikers, kamu tentu gak asing dong ya dengan Nadiem Makarim? Yoi, sosok CEO sekaligus founder platform Gojek yang kini menjabat sebagai menteri. Baru-baru ini namanya kembali menjadi buah bibir setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 28 April 2021. Hey, tapi bukan lagi sebagai Mendikbud guys, melainkan Mendikbudristek. Lantas kira-kira gimana sih perjalanan karir Nadiem Makarim sampai bisa-bisanya lo menduduki jabatan ini? Makanya, ikuti terus videonya dan mari kita bongkar. Nadiem Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Qadri. Ayahnya merupakan pengacara ternama yang memiliki gelar doktor lulusan Harvard University. Sementara ibunya dulunya adalah penulis lepas sekaligus putri dari pejuang perintis kemerdekaan Hamid Al-Qadri. Nadiem lahir di Singapura 4 Juli 1984 dan besar di Indonesia. Sejak SD sampai SMA, ia sering berpindah-pindah sekolah dari Jakarta ke Singapura. Dan yang pasti nih, di jenjang SMA diselesaikan di negeri dengan julukan The Lion City atau Singapura. Nah, di jenjang perguruan tinggi, pria bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim ini melanjutkan studi di Universitas Brown Amerika Serikat tahun 2002. Wow! Nadiem muda mengambil jurusan hubungan internasional. Berbekal ilmu yang didapat di bangku kuliah, pria yang kadang-kadang mengenakan kacamata ini memulai karir dengan bekerja sebagai konsultan manajemen di perusahaan asal Amerika Serikat, McKinsey & Company. Dan barulah tahun 2009, yang melanjutkan studi pasca sarjana di Harvard University School mengambil jurusan Business Administration. Dan setelah meraih gelar MBA, ia bekerja sebagai co-founder sekaligus managing editor di Zalora Indonesia. Kamu pasti nggak asing kan dengan tokoh analis satu ini? Iya kan? Lanjut bekerja sebagai Chief Innovation Officer atau CIO di perusahaan penyedia layanan pembayaran tunai di Indonesia. Perusahaan ini bernama Kartuko. Berbekal segudang pengalaman saat bekerja, Nadiem akhirnya memilih jalan dengan membangun perusahaan sendiri bernama Gojek. Perusahaan inilah mulai dirintis sejak tahun 2010 dan terus berkembang pesat sampai saat ini. Sebelum Gojek bisa sukses sampai saat ini, nyatanya ada cerita menarik di baliknya. Sang founder Nadiem Makarim awalnya sangat senang menggunakan ojek saat pulang dan pergi bekerja. Bahkan dalam sehari ia bisa menumpang ojek sebanyak 5 kali. Wih. Alasannya karena alat transportasi satu ini terasa cepat dan tingkat kecelakaannya cukup minim. Sementara saat ia menumpang taksi pernah mengalami 2 kali kecelakaan. Dari obrolannya dengan banyak tukang ojek, ide menciptakan aplikasi pesan ojek melalui ponsel pintar dipikirkan. Aplikasi ini juga diciptakan sebagai solusi memecah macet di jalan-jalan perkotaan, utamanya di ibu kota Jakarta. Keren ya? Nah, tahun 2014 bisnisnya mulai membuahkan hasil setelah mendapat suntikan dana dari No Star Group, sebuah perusahaan investasi asal Singapura untuk mengembangkan Gojek. Sejumlah perusahaan juga ikut melakukan investasi seperti Redmart Limited dan Simplistic. Seiring berjalannya waktu, platform ini semakin diterima masyarakat, terlebih saat Gojek telah memiliki 17 aplikasi layanan. Bahkan ya, pada 2019 Gojek menduduki peringkat pertama kategori startup Dekakorn Indonesia yang memiliki valuasi mencapai 10 miliar US dollar. Dan estimasi pendapatan per tahunnya pun gak main-main, yakni di angka 8 juta US dollar atau setara dengan 109,2 miliar rupiah. Wow. Sukses meraih cuan yang besar, Nadiem juga mendirikan 13 perusahaan di bawah naungan Gojek atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Masing-masing adalah Mitrans, RCTO, Promogo, Go Product Engineering India LLC, PT Amfi Commerce Indonesia, PT Global Loka Sejahtera, dan C42 Engineering India PVT Ltd, Labshoot Technology PVT Ltd, Cognition Software Solution PVT Ltd, PT Multi Adi Prakarsa Manunggal, PT Rumah, dan yang terakhir Coins PH. Oh iya, sampai lupa, Nadiem resmi melepas masa lajang dengan menikahi wanita bernama Priyanka Franklin pada tahun 2014. Jadi, Mas Nadiemnya udah nggak jomblo ya?
Nah, pernikahan keduanya berlangsung di Pulau Dewata, Bali, tapi keduanya diketahui berbeda keyakinan. Nadiem seorang Muslim dan Franka beragama Kristen. Dan dari hasil pernikahannya, keduanya dikaruniai 3 orang anak. Namun baik Nadiem dan Franka sangat menjaga privasi dan identitas buah hatinya. Keduanya sepakat untuk tidak mengunggah di media sosial atau mengumumkannya lewat media massa tentang identitas anak-anaknya. Sukses membangun bisnis dan membangun keluarga kecil, nama Nadiem pun kembali jadi sorotan. Nah, pada Senin 21 November 2019, Nadiem pun diperkenalkan Jokowi di Istana Negara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Alasan Pak Jokowi ini memilihnya karena diperlukan orang yang punya keahlian dalam mengelola data yang bisa memprediksi masa depan. Nah, Nadiem pun dianggap sangat cocok menempati kursi Kemendikbud. Alhasil, penerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year 2016 ini memutuskan mundur sebagai CEO Gojek setelah ditetapkan sebagai Mendikbud. Hampir 2 tahun menjabat Mendikbud, pria yang kini berusia 36 tahun ini kembali dilantik sebagai menteri. Kali ini menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek. Sekedar informasi ya buat kalian, Kemendikbudristek ini merupakan pelaburan antara Kemendikbud dan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek. Peleburan dilakukan atas perintah Presiden Jokowi, artinya Kemenristek saat ini telah dibubarkan tapi digantikan dengan Kementerian Investasi. Alasan peleburan 2 kementerian ini untuk efisiensi dan efektivitas tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, itulah tadi perjalanan karir seorang Nadiem Makarim mulai dari seorang yang biasa menjadi luar biasa. Tapi belum lengkap deh rasanya kalau nggak ngebahas kekayaan bos Kemendikbudristek 1 ini, ya kan? Mari kita intip ya. Nah, dari data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2020, total kekayaannya sebesar 1,22 triliun rupiah, lebih terdiri dari berbagai harta. Nah, untuk harta berupa bangunan dan tanah totalnya mencapai 38,67 miliar lebih. Tokoh termuda se-Asia tahun 2019 yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 ini juga memiliki harta berupa surat berharga senilai 1,2 triliun rupiah. Sementara aset rahasia yang dimiliki mencapai 119,15 miliar lebih. Ada pula 3 unit mobil mewah menjadi koleksi Nadiem yang terparkir rapi di garasi rumahnya. Masing-masing adalah Honda Brio keluaran tahun 2017, Toyota Harrier keluaran tahun 2015, dan Toyota Velfire keluaran tahun 2018. Dari 3 mobil mewah ini, data LHKPN mencatat nilainya sebesar 2 miliar rupiah. Hanya saja ia memiliki utang yang harus segera dilunasi sebesar 185 miliar rupiah. Oke deh, aku udahi dulu ya pembahasannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa guys.